warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Lutfia Azara. Kali ini saya akan memenuhi tugas praktek fisika, dan kali ini saya akan membahas biolistrik. Tapi pembahasan biolistrik kali ini berbeda, yaitu pembahasan kali ini tentang sel saraf dan jantung. Kemarin kan kita sudah membahas tentang biolistrik, tapi yang ini pembahasannya beda. Yang ini membahas sel saraf dan jantung. Nah, untuk materi-materi selanjutnya mari kita bahas. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang morfologi sel saraf. Nah, di sini sudah terdapat gambar sel saraf. Kemudian saya akan menerangkan tentang bagian-bagian ini. Yang pertama itu ada dendrit. Yang nomor pertama itu ada dendrit. Dendrit adalah bagian neuron yang berfungsi menangkap rangsangan dalam bentuk impuls dan menghantarnya ke akson. Sedangkan untuk gambar yang nomor 3, yang ada nomor 3 itu akson. Sedangkan akson yaitu serabut saraf yang sangat tipis. Nah, akson ini adalah bagian neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari akson sel neuron yang lain menuju saraf pusat yang nanti akan direspon menjadi suatu gerakan. Kemudian, yang nomor 2 di sini ada soma atau badan sel. Jadi, badan sel atau soma ini memiliki satu atau beberapa tonjolan. Soma juga berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron. Dan soma ini adalah badan sel dan yang mengandung organel yang bertanggung jawab untuk memproduksi energi biosintesis molekul organik seperti enzim-enzim. Kemudian di nomor 4 ini terdapat nukleus atau inti sel. Nah, nukleus atau inti sel ini pada neuron ini ialah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Di dalam inti sel juga terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Kemudian di gambar nomor 5 di sini yaitu sinapsis. Sinapsis ini struktur yang memungkinkan neuron atau sel saraf untuk melewatkan sinyal listrik atau kimia ke neuron lain atau ke sel efektor target. Dan kemudian nodus Ranvier adalah bagian dari akson tidak terbungkus mielin berfungsi dalam mempercepat penghambatan impuls. Dan yang nomor 7 ini yaitu sel SC1 merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin atau selubuh saraf. Nah, sel SC1 ini membungkus akson beberapa kali hingga membentuk selubang mielin. Sel ini juga disebut sel neurilema. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8 ini yaitu selubung mielin. Nah, selubung mielin ini bagian sel yang membungkus akson. Jadi selubung mielin terdiri atas sel-sel yang tadi, sel tahuan ini atau bisa disebut dengan sel neurilema. Untuk pembahasan kedua yaitu tentang mekanisme depolarisasi, mekanisme perambatan potensial aksi, kemudian mekanisme repolarisasi potensial aksi. Untuk yang pertama yaitu mekanisme depolarisasi. Apa sih mekanisme depolarisasi? Mekanisme depolarisasi yaitu bila sel yang istirahat diberi rangsangan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif ini, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi positif di sisi dalam. Keadaan inilah yang dinamakan depolarisasi. Yang kedua yaitu mekanisme repolarisasi potensial aksi. Apa sih mekanisme repolarisasi potensial aksi? Jadi, pengertian repolarisasi tersendiri yaitu peristiwa di mana potensial membran diubah menjadi potensial membran istirahat
mengikuti depolarisasi membran sel. Jadi, ketika suatu saluran ion tertentu terbuka, maka akan terjadi perpindahan ion menuruni gradien konsentrasinya. Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium dan menuruni gradien konsentrasinya. Mekanisme pendapatan potensial aksi yaitu potensial aksi ini menyebar di sepanjang serabut saraf, dan hal ini merupakan dasar mekanisme transmisi sinyal pada sistem saraf. Dan potensial aksi menyebar di sepanjang perjalanan saraf melalui mekanisme depolarisasi sistem saraf. Nah, sinyal listrik dari otot yaitu sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Suatu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dalam 25 sampai 2000 serat otot atau sel yang berhubungan dengannya melalui motor end plate. Nah, potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial di serat saraf. Nah, kerja otot dimulai dari potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Nah, rekaman potensial aksi di satu sel otot diperlihatkan secara skematis di GBR 96B. Pengukuran semacam ini dilakukan dengan menggunakan sebuah elektrod yang sangat halus atau mikroelektroda yang dimasukkan melalui membran otot. Nah, kemudian sinyal listrik dari jantung. Nah, sinyal listrik dari jantung, jadi kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan. Jadi, sel-sel otot khusus terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinuatrium atau SA atau petnaku jantung. Nodus SA ini melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Nah, namun kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun bergantung pada saraf yang terletak di luar jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah sinyal rangsangan lainnya. Nah, sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi. Jadi, sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Nah, sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus anterioventrikal atau EV. Jadi, faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf salah satunya itu diameter serabut saraf. Nah, diameter serabut saraf itu semakin besar diameter, maka semakin impuls akan lebih cepat merambat. Kemudian selubung mielin. Nah, selubung mielin ini jadi semakin banyak akson yang tertutup, selubung mielin akan lebih cepat menghantarkan impuls. Yang terakhir, yang nomor 3, yaitu temperatur. Temperatur yaitu semakin tinggi temperatur, maka akan mempercepat pengiriman impuls. Jadi, gerak refleks di tubuh sebenarnya terjadi apabila ada rangsang atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh kita. Stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan, dan pesan tersebut akan disampaikan ke medula spinalis. Jadi, medula spinalis akan memberikan tanggapan dan meneruskan ke neuron sensori. Lalu, neuron tersebut akan memberikan informasi ke otot. Nah, jadi tahapan itu adalah rangsang, kemudian reseptor, kemudian neuron sensorik, kemudian konektor, kemudian neuron motorik, dan terakhir yaitu efektor. Nah, di sini sudah terdapat gambar jantung.
Nah, di jantung normal terdiri dari 4 ruang. Jantung normal itu terdiri dari 4 ruang. Nah, 2 ruang jantung atas itu dinamakan atrium dan 2 jantung di bawah itu dinamakan ventricle yang berfungsi sebagai pompa. Dinding yang memisahkan kedua atrium dan ventricle menjadi bagian kanan dan kiri itu dinamakan septum. Nah, di gambar sini sudah ada keterangannya dengan jelas, bisa dilihat. Lebih jelasnya lagi kita lihat di sini ya. Di sini ada keterangannya. Kemudian konduksi jantung. Jadi konduksi jantung adalah tingkat di mana jantung melakukan impuls listrik. Impuls ini menyebabkan jantung berkontraksi dan kemudian rileks. Siklus konstan kontraksi otot jantung yang diikuti dengan relaksasi menyebabkan darah dipompa ke seluruh tubuh. Yang pertama yaitu otot lurik. Ini sudah ada gambar, contoh gambarnya. Jadi, otot lurik itu otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Kemudian yang kedua yaitu otot polos. Di sini sudah ada contoh gambar otot polos. Nah, otot polos ini otot yang melapisi organ-organ dalam pada tubuh seperti di dinding, usus, pembuluh darah, sampai di dinding rahim wanita. Nah, yang terakhir itu ada otot jantung. Ini sudah ada contoh gambarnya. Jadi, otot jantung atau bisa disebut otot miokardium. Ini merupakan suatu otot penyusun dinding jantung. Nah, kita tadi sudah banyak membahas tentang biolistrik, sel saraf, dan jantung. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Saya Lutfi Azara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tadi yang saya sampaikan itu kurang lengkap atau kurang gimana. Silahkan komen di kolom komentar. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.